sacred name movement atau istilahnya gerakan nama suci. Mereka tetap berhari Minggu, beribadah di hari Minggu, tidak pernah beribadah di hari Sabat. Kalau kami tetap beribadah di hari Sabat, sebagaimana firman Tuhan jelaskan. Orang yang berhari Minggu, kalau saya ditanya banyak kali, saya nggak bisa jawab. Kenapa mereka berhari Minggu? Itu sebenarnya adalah akibat daripada beralihnya jemaat mula-mula kepada jemaat yang menjadi Kristen. Sebab itu jemaat kita sebut sebagai jemaat Nasrani, bukan Kristen. Kenapa bukan Kristen? Kalau Kristen kita mengikuti mereka yang mengikuti acara di Antioquia. Antioquia itu di luar Yerusalem, di luar daripada Israel. Sedangkan firman Tuhan jelaskan bahwa kita harus menyembah Bapa Yahweh Elohim orang Ibrani. Ini yang hilang juga di dalam pelayanan dewasa ini. Tapi saya bersyukur kalau hari-hari ini kami merasakan begitu banyak hamba Tuhan datang bertanya kepada kami untuk kembali kepada akar yang benar. Mereka mau belajar kebenaran firman Bapa Yahweh. Tapi itu saudara-saudaraku yang kekasih, kami mohon untuk saudara-saudaraku membantu kami di dalam doa untuk kami dapat masuk di dalam rencana Bapa Yahweh yang besar ini. Mari selanjutnya kita akan berdoa. Kita bersaat teduh. Banyak kali saya ingin juga arahkan dulu. Orang yang bersaat teduh, kalau kita masuk di dalam satu tempat ibadah, kita duduk dengan tenang, bersaat teduh, membuat kita berhubungan dengan Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Kita datang menyatu dengan Tuhan. Beberapa minggu ini kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah yang kami hadapi. Apa masalah yang kami hadapi, saudara? Ada berita bahwa kami ini yang mengganti-ganti nama Tuhan. Saya terangkan kepada mereka, kami sebenarnya bukan mengganti nama Tuhan. Kami mengembalikan nama Tuhan yang benar. Kalau saudara memakai Alkitab, Keluaran Lembaga Alkitab Indonesia, itu tidak salah. Kenapa? Karena di dalam kamus Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, di sana diterangkan kata Tuhan huruf besar. Kalau saudara temukan dalam kitab suci saudara, kata Tuhan semuanya dicetak dengan huruf semua besar, maka itu sebenarnya adalah kata Yahweh. Jadi kami bukan mengganti, kami mengembalikan kepada aslinya. Yang selama ini memang orang Yahudi sendiri takut menyebutkan nama Yahweh. Mereka sendiri menyebut Yahweh itu dengan Adonai atau dengan Hashem. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Karena apa mereka takut kepada Bapa Yahweh? Karena mereka telah melanggar setiap keputusan-keputusan yang Bapa Yahweh sampaikan kepada umat Israel. Jadi itu yang menjadi satu beban bagi kami untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran ini supaya kita ini tidak salah sangka. Supaya kita ini jangan berdiri sebenarnya di dalam kesalahan tetapi menyalahkan yang benar. Tanpa menyadari kesalahan kita. Sebab itu sebagai orang yang belajar firman Tuhan dengan benar, kami harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Kita harus bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena selain daripada apa yang kami lakukan yang tidak benar, itu semua tidak berkenan kepada Bapa Yahweh. Itu akan menjadi apa yang akan kita hadapi adalah apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 7. Ayat yang ke-20-an itu dikatakan, tidak semua orang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk di dalam kerajaanku.
Orang kan protes, Tuhan kami ini sudah melayani di sana. Kami sudah menumpangkan tangan ke atas orang sakit disembuhkan. Bahkan ada gereja-gereja yang mengatakan, kan kami sudah bernubuat. Tapi apa dikatakan di ayat itu? Nyahlah kamu hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Jadi banyak kali kehidupan kita, kalau kita tidak menyerah sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh Elohim, tidak mengenal dengan benar, maka kita sendiri yang salah. Kita sendiri yang menempatkan diri kita pada kejahatan. Memang ada waktunya, saudara. Karena kita adalah di waktu-waktu yang sedang dalam transisi, saya katakan transisi. Karena firman Tuhan jelas di dalam Daniel pasal 12. Bapak Yahweh sendiri katakan kepada Daniel, Daniel tutup dulu atau meteraikan dulu buku yang kamu baca ini. Tetapi di akhir zaman, Daniel pasal 12 ayat yang keempat dikatakan apa? Di akhir zaman, pengetahuan akan bertambah. Sekarang ini saudara, pengetahuan itu sudah sangat bertambah. Negara kita negara yang luar biasa. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim karena negara kita boleh berulang tahun ke-78. Berarti sudah dewasa. 78 tahun bukan sedikit dan kita bersyukur. Kita di hari-hari ini kita memiliki seorang presiden yang luar biasa. Walaupun beliau tinggal 1 tahun mendatang, tetapi saya merasakan umur saya sudah 84 tahun, berarti sebelum negara ini lahir, saya sudah ada duluan. Ya. Jadi saya mengikuti, mulai dari kemerdekaan, orang-orang tua saya, paman-paman saya, ikut ambil bahagian di dalam perjuangan. Sehingga ada beberapa paman saya dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Di Jakarta ada berapa? Teristimewa yang mereka yang meninggal sebelum tahun 50-an. Peristiwa Surabaya, 2 paman saya meninggal. Sehingga mereka tidak menikmati kemerdekaan seperti yang ada kita sekarang. Saya mau bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Yahweh karena keluarga besar kami termasuk keluarga yang ikut berjuang di tahun 45 sampai tahun 50-an di Jawa. Paman saya satu dikubur di Taman Pahlawan Manado, di Kayu Ragi. Beliau pensiun sebagai seorang kolonel. Karena dia adalah seorang perwira. Pada waktu datang tahun 50-an, beliau termasuk perwira yang paling muda. Pada waktu tahun-tahun revolusi itu, beliau itu sangat muda, tetapi sudah ikut berjuang. Sebab itu saya bersyukur, berterima kasih kalau kita baru merayakan hari raya 17 Agustus, hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta kita ini. Dan saya ingin sampaikan bahwa negara kita, keyakinan saya sebagai seorang yang meneliti kebenaran firman Tuhan, saya temukan bahwa negara kita yang tercinta ini sebenarnya termasuk apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Orang bertanya pada saya, di mana itu? Memang tidak jelas disebut Indonesia. Tetapi ada satu penjelasan kitab suci di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 11 di sana dikatakan,
Aku memanggil burung buas dari timur dan orang yang akan melaksanakan keputusanku karena keputusanku sudah sampai. Apa keputusan Tuhan yang sudah sampai? Dia mau melakukan apa yang menurut rencananya harus terwujud. Maka kita ini adalah burung buas. Kenapa saya katakan kita ini? Karena kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan lambang burung buas, yaitu Garuda Pancasila. Dan itu, burung itu ada di Indonesia. Tahun 2000 saya mendapat penglihatan untuk melayani Papua. Dan tahun 2010 kami melakukan pelayanan di sana dengan tema burung buas dari timur. Kenapa? Karena burung buas ada di Papua, ada di Ambon. Saya pernah ke Pulau Buru, dan di sana yang terkenal dengan istilah Garuda. Burung Garuda, untuk kata Garuda yang sebenarnya ada di Pulau Buru. Pulau Buru mengatakan burung besar itu Garuda. Dia tidak, kalau di dalam Alkitab kan kita ketemukan dia itu seperti burung nasa, ya kan? Atau burung Raja Wali, atau eagle dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Ibrani-nya adalah ayit. Ayit itu muncul dalam acara Tuhan dengan Abraham. Pada waktu Abraham tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan terhadap persembahan yang mereka persembahkan, melakukan perjanjian dengan Bapa Yahweh, dia tidak bakar, dia biarkan, maka burung buas itu datang, memakan bangkai-bangkai burung, binatang yang mereka potong. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan di dalam Kejadian pasal 14 itu dikatakan di sana apa? Katanya ha'ayit, binatang itu, atau burung buas itu. Tetapi di dalam Yesaya pasal 46 ayat 11, kata ha'ayit itu tidak muncul kata hanya, tetapi hanya kata ayit, yaitu berarti lambang, bukan burung. Lambang burung. Dan itulah, saudara yang kekasih, saya tidak terlambat untuk mengkhotbahkan ini di tanggal 19 Agustus ini, di dalam kita memperingati kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang ke-78. Dan kita menyatakan bahwa negara kita berdasarkan firman Tuhan, dan kita boleh buktikan. Karena firman ini berkata, dari timur, jauh, dari tempat yang jauh, bukan yang dekat-dekat Yerusalem. Dan ada di timur, kalau di barat ada. Lambang ayit itu, itulah Amerika. Tetapi bagi kita bersyukur bahwa kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah berulang tahun yang ke-78 kemarin, berarti sudah dewasa. Katakan negara kita sudah masuk kepada kedewasaan. Dan kita bersyukur negara kita mulai terjadi perkembangan yang luar biasa, dan kita berdoa bukan hanya menjadi negara berkembang, tetapi negara yang maju. Kita bantu pemerintah kita di dalam doa kita supaya semua hanya untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Sebab itu saya undang kita semua mau berdoa untuk bangsa dan negara kita,
sesuai dengan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4 dibunyi, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, raja-raja, pembesar, agar hidup tenang dan tentram dan dalam keadaan kesalehan dan ketulusan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Elohim Mesias kita, agar kita semua diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mari kita satu di dalam doa. Baru kata Yahweh Elohim Melek Olam, Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada hari ini. Negara kami boleh berulang tahun yang ke-78. Ini semua adalah kemurahan dan kasih-Mu Bapa. Engkau telah melindungi dan memelihara bangsa dan negara kami sejak kemerdekaan, sehingga telah terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan kami boleh ambil bagian di dalamnya. Dan kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah apa yang Engkau maksudkan yang terjadi, yang tertera di dalam firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11. Bahwa Engkau memanggil burung buas dari timur. Dan orang yang akan melaksanakan keputusan-Mu karena keputusan-Mu sudah sampai. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan-Mu bagi kami yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami menyatu dengan Engkau. Memohon berkat-Mu yang Kau turunkan atas kehidupan kami. Bahkan Engkau tetapkan kehidupan kami. Sebagaimana yang Engkau nyatakan di dalam firman-Mu. Bahwa Engkau akan mengangkat para hakim dan para pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Dengan tidak melihat, tidak boleh memihak kiri dan ke kanan. Tetapi kami harus maju lurus. Melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan yang Engkau bebankan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami datang kepadamu Bapa, memohon berkat-Mu turun atas kehidupan pemimpin bangsa kami. Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa, supaya presiden kami, para pejabat negara kami, semua diberkati oleh-Mu. Hindarkan negara kami daripada segala kekacauan, niat-niat jahat orang untuk menghancurkan negara kami. Dan kami percaya janji-Mu terus menyertai, memberikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, melakukan apa yang mereka rencanakan untuk memajukan negara dan bangsa kami ini. Kami bersyukur dengan Bapak Presiden kami yang tercinta. Engkau memberi kepadanya hikmat akal budi surgawi dan kepada seluruh pejabat-pejabat yang ada di sekitar kehidupannya, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama. Kami bersyukur kami boleh menginjak ulang tahun yang ke-78. Dan kami percaya Presiden kami dapat mengakhiri masa jabatannya pada tahun depan dengan baik. Dan Engkau akan menggantikan orang yang terbaik yang dapat menyusul ataupun melaksanakan apa yang direncanakannya, supaya semua itu untuk kemuliaan nama Bapa. Supaya apa yang Engkau firmankan yang kami katakan tadi terwujud untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya kehidupan kami, para hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melaksanakan tugas di akhir masa ini, dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, disokong oleh pemerintah dan bangsa negara kami. Sehingga dengan demikian kami boleh maju, melaksanakan pelayanan pekerjaan-Mu, supaya seluruh dunia ini menerima berkat keselamatan dan anugerah yang daripada-Mu, yang telah Engkau persiapkan untuk bangsa-bangsa. Karena Engkau bukan hanya menyelamatkan satu bangsa, tapi dari satu bangsa Engkau melanda. Engkau mau memakai kehidupan bangsa yang Engkau pilih ini menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Janji-Mu setia terus menyertai kehidupan kami, karena kami percaya janji-Mu terus menyertai kehidupan kami di mana kami berada. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, teristimewa gereja-gereja Tuhan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia menyadari panggilan-Mu untuk melaksanakan pelayanan untuk dunia. Mari Engkau pakai kehidupan kami untuk menjadi penyalur berkat-Mu. Walaupun dengan penuh kesederhanaan, walaupun dengan keadaan yang sangat sulit, tetapi kami boleh maju melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Tapi itu kumpulkan kami bersama-sama. Satukan hati pikiran kami untuk melaksanakan pelayanan pekerjaan-Mu di akhir masa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, kerinduan kami supaya semua jemaat-jemaat yang Engkau pakai menjadi alat-Mu di tengah-tengah pelayanan pekerjaan-Mu. Engkau lihat pengorbanan mereka yang mereka persembahkan melalui kehidupan kami. Bagi mereka yang sudah mengirimkan persepuluhan mereka Bapa, Engkau kiranya memberkati, Engkau kiranya nyatakan kuasa-Mu untuk kehidupan mereka, supaya mereka boleh maju melaksanakan pelayanan pekerjaan-Mu untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh, supaya kehidupan kami semua beroleh berkat dan anugerah-Mu. Kami datang mengangkat setiap persembahan yang mereka sudah kirimkan kepada kami untuk dipersembahkan untuk pelayanan pada hari ini dan seterusnya. Engkau kiranya memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Baik itu persepuluhan, baik itu persembahan khusus, ataupun korban-korban tatangan mereka. Kami percaya Engkau akan mengemukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan atas kehidupan mereka. Yang setia memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan. Engkau akan menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau mencukupkan segala kebutuhan para hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu bersama kami, di mana saja mereka berada. Supaya mereka maju melayani Engkau. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan melaksanakan tugas di akhir masa. Untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami di akhir masa ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim Raja alam semesta. Aser kirasanu bemisfota. Yang meluruskan kami dengan perintah-perintah-Mu. Isem Yahshua Hamashiach. Betsifano diafreter umat serot. Dan yang memerintahkan kami untuk memberi persembahan dan persepuluhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita sambut malaikat yang membawa bagi kita berkat serta anugerah yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Dengan lagu Shalom Aleichem.
Masuk pada Pesuke Zimra, kita akan baca dalam bahasa Ibraninya. Baruk Seamar Vehaya Haolam Barukhu, Baruk Ose Peresit, Baruk Omer Peose, Baruk Gozer Kaim, Baruk Merakim Al Haares, Baruk Merakim Al Habriot, Baruk Mesalim Sakartov Lirei Ab, Baruk Kailaat Pekayam Lenesak, Baruk Pode Umatsil Baruk Semo, Baruk Ata Yahweh Eloheinu Melek Haolam, Hael Haaf Harakhaman, Amehulal Befeamu, Mesubak Umpuar Bilson Kaasida Papadam, Upsere David Afdeka, Mehalelka Yahweh Eloheinu, Bis Pakot Upis Mirot, Un Gadelka, Un Sabekaka, Un Paerka, Penaskir Simka, Penamlikika, Malkeinu Eloheinu, Yakit Kai Haolamim, Melek Mesubak, Umpuar Adei Atsemo Hagadol, Baruk Ata Yahweh, Melek Mehulal Batis Bakot. Amin. Kita akan masuk pada pemberkatan keluarga yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Elohim, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berkat untuk istri, para imam, anak-anak yang belum menikah, silakan berdiri untuk memberkati ibunya. Para suami menghampiri istrinya untuk memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang ada di rumah, mari saudara mendekati istri untuk memberkati. Kita sama-sama membaca dalam bahasa Ibrani. Hei set hayil mi mita, irako mi mikra, batak bale pala, pesalal yul set pesal, gamalat hutov, pelora kol yope kahila, seker haken, pehefel yo hayope, isa yikrat Yahweh hitit halal, tenula mipere ya hayadeha, pehaleluha, pesearim maaseha. Amin. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan untung. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Yahweh dipuji-puji.
Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Saya mengundang anak-anak untuk hadir ke depan untuk menerima berkat. Mari kita satu di dalam doa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Bapa Yahweh, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mau menyerahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tahu kelemahan dan kekurangan-kekurangan kami sebagai manusia, ketidaksanggupan kami di dalam kami memelihara kehidupan anak-anak kami, ketidaksanggupan kami untuk membina kehidupan anak-anak kami. Sebab itu kami hanya mohon kepadamu Bapa, datangilah kehidupan anak-anak kami, baik yang hadir bersama kami saat ini, baik mereka yang tidak bersama dengan kami, anak cucu kami. Engkau kiranya datang dan memberkati kehidupan mereka Bapa. Baik anak-anak kami yang sedang bersekolah, beri mereka kepintaran, beri mereka hikmat akal budi surgawi, dapat menyelesaikan studi mereka tahun ini dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan anak-anak kami yang mencari pekerjaan, buka jalan dan campur tangan, sehingga anak-anak kami beroleh berkat anugerah daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah bekerja. Engkau berikan mereka hikmat akal budi surgawi, kerendahan hati ataupun penyertaan-Mu di dalam setiap langkah dan usaha mereka, sehingga nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Jadikan mereka kepala bukannya ekor, sebagaimana yang Engkau rencanakan untuk kehidupan anak-anak kami. Sebab itu Bapa, kami mau serahkan kehidupan anak-anak kami laki-laki ke dalam tangan-Mu Bapa. Yesimka Elohim ke Efraim Peki Manase. Kiranya Engkau memberkati kehidupan anak laki-laki kami, sebagaimana Engkau memberkati Efraim dan Manase. Dan bagi anak perempuan kami, Yesimaik Elohim ke Sarah Ribka Rahel Filea. Kiranya Engkau memberkati anak-anak perempuan kami, bagaimana Engkau memberkati Sarah Ribka Rahel dan Lea. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Janji-Mu setia terus menyertai kehidupan anak-anak kami, keluar masuk mereka, kiranya dalam lindungan dalam naungan kasih daripada-Mu. Hindarkan anak-anak kami dari segala niat hati orang jahat, dan teristimewa Engkau pelihara kehidupan mereka, sehingga mereka tidak terlibat dengan pergaulan yang tidak baik, sehingga nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan anak-anak kami. Haleluya, haleluya, amin. Berikutnya kita akan masuk pada berkat umum yang terambil dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bersama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Bapa Yahweh Elohimu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Bapa Yahweh Elohimu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Bapa Yahweh Elohimu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Bila saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama menghadap ke Yerusalem untuk berkiriat sema. Saat kita mengucapkan kata Bapa Yahweh, kita menundukkan badan ke depan tanda hormat. Bareku et Yahweh, amefora
Yahweh Hameforah Leolam Fa'ed. Kita masuk kepada Afat Olam, kasih yang kekal, kita baca dalam bahasa Ibrani-nya. Afat Olam Aftanu Yahweh Eloheinu. Kemla Gidula Fitera Kamal Talainu. Apinu Malkinu Bapur Apoteinu Sebatehu Peka. Patalamadim Puke Kaim. Kenteka Enu Utlamadeinu. Beaer Enu Betora Teka. Bedabek Lebenu Bemispoteka. Beakit Lebapenu Leapa Uriat Semeka. Nepos Leolam Faep. Kipesem Katseka Hagadol Peanora Bataknu. Nagila Penismeka Bisuateka. Amin. Genggamlah keempat cicit dengan tangan kiri. Letakkan keempat cicit pada sebelah kiri dekat jantung. Kita lanjutkan. Kiel poel Yesod ata, ufanu fakar tamikol amfelason. Bekiraf tanu lesimka hagadol sela bemet. Leodot leka uliat kitka beafa. Baruk ata Yahweh, abokir beamo Israel beafa. Amin. Berkatilah engkau Bapa Yahweh yang telah memilih umat Israel dalam kasih. 10 perintah. Saya akan baca dalam bahasa Ibrani-nya dan Kelat dalam bahasa Indonesia-nya. Anoki Yahweh Elohika. Lo iye leka Elohim akai min alpanai. Lo tisa etsem Yahweh Elohika lasaf. Zakor etiom hasabat leka dikso. Kabit et afika fuet imeka. Lo tirsak. Lo tinaf. Lo tikno. Lo tane perayaka et sakir. Lo tek mode. Kita akan berkiriat semua. Semua Israel, Yahweh, Elohim, Yahweh, Echad. Baruch Shem Kevod, Malkuth. Elohim kita Yahweh
Yeshua Mashiach Silakan duduk, jelas. Ve'afta et Yahweh Eloheka vekol levavka uvekol nafseka uvekol meodeka. Kehilat. Ve'afta lereaka kamoka. Dan nyanyikan bersama Vehayu. Vehayu Adepadi Maele Asher Anoki Mitsapeka Hayom Alepapeka Vesinam Tam Lepaneka Pedi Bartabam Vesinteka Bebeteka Upelekteka Baderek Usak beka kumeka, usap tam leot alyadeka. Behayu letetapot beneneka. Utak tamal mesusut beteka, ubisareka. Sama-sama kita nyanyikan Mika Muka. Mika Moka Baelim Yahweh Mika Moka Nedan Bakodes Norat Tehilot Os Telefele Sikugenuin Lesingkara Asefan Hayam Yadagula Waluwerin Dikubeamru Yahweh Elok Leolavae Suruh Israel Kumar Israel Dari Mekai Gerawe Israel Goainu Yahweh Sebon Semo Kedos Israel Baru Ata Yahweh Gaal Israel. Kita akan masuk kepada Amidah. Kelas saya undang kembali bangkit berdiri. Yahweh sefatai tiftak upia gitehilateka. Ya Bapa Yahweh, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kita nyanyikan bersama Afot. Baruch atah Yahweh Eloheinu Elohei Avinu Beotenu Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Leah Elohei Rahel Ha'el Hagadol Hagibor ve'hanorah El Elyon Gomel Kesadim Tovim Ve'konei Hakol Ve'zoker Kastei Afot ve'imahot Umevigol Livnei Penihem Lema'an Semo ve'avan Melech
Berikutnya Gefurot perkasa. Hadibor leolam Yahweh Mekayem metim akarab dosian Mekadel kain mekeset Mekayem metim merahim rabim Somei nomeri Vedom ekoli Masirasuli Ukaye munato Mika moka bage pura Umido mela Yahweh Berikutnya Kedusa Kudus namanya. Kakatu ayah medieka Berhasil sebehan Kados, kados, kados Yahweh Sebaot Melot Korares Kemodos Hadirin Yahweh Adonai Mahadid Sekitar Haris Baruch Leot Yahweh Minkomo Ehadu Eloheinu Huwabeinu Lakeinu Mosienu Emu Yakienu Berakam Aleinu Kai Ani Yahweh Elohim Minut Yahweh Leolam Elohim Sion Ledot Vadot Ledor pador najib dan leka Ulenesan esakim kesakan najib Pestikaka Elohim Miminuloyam Leolam Pahe Baru Hassan Yahweh Ha'el Akados Silakan duduk, Keilat. Kita akan masuk pada doa permohonan. Yang keempat, bina akal budi. Kita akan baca dalam bahasa Indonesianya. Oleh karuniamu, Engkau menganugerahkan manusia pengetahuan dan mengajarkan yang fana akal budi. Karuniailah kami dengan pengetahuan, akal budi, dan pengertian. Diberkatilah Bapa Yahweh yang mengaruniakan pengetahuan. Yang kelima, Esupah pertobatan. Kembalikanlah kami, ya Bapa kami, kepada pengajaran-Mu. Bawalah kami, ya Raja kami, ke dalam ibadat-Mu. Pimpinlah kami ke hadapan-Mu, di dalam pertobatan yang sempurna. Diberkatilah Bapa Yahweh yang menyukai pertobatan. 6. Selika pengampunan.
Ampunilah kami ya Bapa kami, karena kami telah berdosa. Maafkanlah kami ya Raja kami, karena kami telah melanggar hukum-Mu. Karena Engkaulah yang Maha Pengampun bagi Maha Pengampun. Diberkatilah Bapa Yahweh yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Amin. Ketujuh, Yeulah penebusan. Lihatlah sengsara kami dan penuhilah kebutuhan kami. Perjuangkanlah perkara kami dan tebuslah kami dengan segera demi nama-Mu. Karena Engkaulah penebus yang perkasa. Berkatilah Bapa Yahweh, penebus Israel. Amin. Refuah kesembuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang ada di rumah, kita mau berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan terbaring, dalam keadaan sakit saat ini. Mari kita berdoa. Refaenu Yahweh venerape, Osienu venifa sea, behale refua, selema leko makutenu. Ya Yahweh, sembuhkanlah kami, maka kami akan sembuh. Selamatkanlah kami, maka kami akan selamat. Karunialah kami kesembuhan yang sempurna dari segala sakit penyakit kami. Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, kami datang memperhadapkan kepadamu kekasih-kekasih kami yang saat ini terbaring di dalam keadaan sakit. Kami berdoa secara khusus bagi Pak Fajar yang ada di Palangkaraya, yang hari kemarin mengalami operasi, kiranya tangan kasih Bapak ulurkan memberi pertolongan. Sembuhkan dia dengan sempurnanya Bapak. Kembalikan dia di dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang ada. Kiranya dengan apa yang dia rasakan saat ini, mengembalikan dia kepada apa yang Engkau rencanakan untuk kehidupannya, untuk melayani Engkau dan apa yang Engkau percayakannya untuk mempersiapkan jemaat-Mu untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat. Kami percaya janji-Mu setia terus menyertai dan memberkati sehingga dia boleh disembuhkan dengan sempurnanya. Kami berdoa juga buat adik kami Sofi yang dalam keadaan terbaring, dalam keadaan sakit yang tidak berdaya saat ini. Kiranya berkat-Mu yang Kau turunkan atas kehidupannya. Berikan dia kekuatan Bapa, supaya dengan melalui kekuatan yang dia peroleh daripada-Mu, keluarga boleh memuji memuliakan Engkau. Kami mau serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu, mengampuni segala kekurangan dan dosa yang sudah dia lakukan dan keluarga. Sehingga dengan demikian nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Bapak Yahweh, kami juga datang berdoa saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang dalam keadaan sakit saat ini, atau yang mengalami memohon pertolongan-Mu. Secara khusus kami berdoa buat ibu-ibu yang ada di Manokwari atau ada di Jayapura, demikian juga Ibu Yuliana. Kiranya berkat-Mu yang Kau turunkan atas kehidupan Ibu Yuliana yang ada di Manokwari saat ini. Kami juga berdoa buat Join yang ada di Jayapura, sembuhkan dia dengan sempurnanya akan penyakit yang melanda akan kehidupannya di sana. Kami juga mohon kekuatan yang daripada-Mu menjadi bagian, baik Ibu Teli, demikian juga Engkau lihat Priska, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan sehingga nama-Mu kami puji, nama-Mu kami muliakan. Kami yakin dan percaya Bapa. Kami juga berdoa buat adik kami Koni yang ada di Bekasi saat ini. Berikan dia kekuatan dan kesembuhan yang sempurna untuk kehidupannya. Sehingga dia boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Janji-Mu setia terus menyertai orang yang berharap dan percaya kepada-Mu. Ki el melek rofei ne'eman berakamam ata. Karena Engkaulah Elohim Raja, penyembuh yang maha pengasih dan maha penyayang. Baru kata Yahweh, Rofei kolei amo Israel. Diberkatilah Bapak Yahweh yang menyembuhkan yang sakit dari antara umat-Mu Israel.
Haleluya. Amin. Termasuk pada Birkat Hasyanim tahun berkelimpahan. Berkatilah tahun ini kepada kami, ya Bapa Yahweh Elohim kami, supaya menjadi tahun yang baik dan berkelimpahan. Curahkanlah berkat-Mu ke atas bumi, supaya kami dikenyangkan oleh kelimpahan-Mu. Dan berkatilah tahun-tahun kami, supaya menjadi tahun-tahun yang baik seperti dahulu kala. Diberkatilah Bapa Yahweh, yang memberkati tahun demi tahun. Amin. Kibbutz Galuyot, pengumpulan. Bunyikanlah shofar yang besar bagi pembebasan kami. Naikkanlah panji-panji bagi pengumpulan kami dari tanah asing. Dan himpunlah kami bersama-sama dari keempat penjuru bumi. Diberkatilah Bapa Yahweh yang mengumpulkan kembali umatnya Israel. Amin. Birkat Hamispat keadilan. Kembalikanlah para hakim kami seperti dahulu, dan para penasihat kami seperti semula. Singkirkanlah susah dan sengsara daripada kami. Memerintahlah Engkau, ya Bapa Yahweh, hanya Engkau atas diri kami dalam kasih setia dan rahmat-Mu, dan benarkanlah kami dalam keadilan. Diberkatilah Bapa Yahweh, Raja yang mencintai kebenaran dan keadilan. Amin. Birkat Hasyadikim orang-orang benar. Atas orang-orang benar dan orang-orang saleh, dan di atas para penatua Israel, dan di atas sisa-sisa guru bijak, dan di atas orang-orang benar dan ke atas kami. Kiranya kasih-Mu berkelimpahan, ya Bapa Yahweh Elohim kami. Berikanlah upah yang baik kepada setiap orang yang percaya di dalam nama-Mu, di dalam kebenaran. Dan kiranya kami mendapat bagian dari antara mereka selamanya. Kiranya janganlah kami dipermalukan selama-lamanya, oleh karena kami percaya kepadamu. Diberkatilah Bapa Yahweh yang menjaga orang-orang benar. Amin. Birkat Yerusalem, Yerusalem. Kembalilah ke kotamu Yerusalem dalam rahmat, berdiamlah di tengah-tengahnya seperti yang Engkau telah janjikan, dan bangunlah dia di hari-hari kami untuk selama-lamanya. Segeralah dirikan tahta David hamba-Mu di tengah-tengahnya. Diberkatilah Bapa Yahweh yang membangun Yerusalem. Amin. Birkat Yesua keselamatan. Tumbuhkanlah tunas David hamba-Mu dengan segera. Tinggikanlah tanduknya lewat keselamatan-Mu. Karena keselamatan-Mu lah yang kami harapkan setiap hari. Diberkatilah Bapa Yahweh yang menumbuhkan tanduk keselamatan. Amin. Shema Koleinu, seruan doa. Dengarlah seruan kami, ya Bapa Yahweh Elohim kami. Nyatakanlah kasih-Mu kepada kami, dan terimalah doa kami dalam rahmat-Mu. Karena Engkaulah Elohim yang mendengarkan doa umat-Mu. Kiranya Engkau tidak menyuruh kami pergi dengan tangan hampa dari hadapan-Mu, ya Raja. Karena Engkau mendengarkan doa umat-Mu Israel dalam kasih. Diberkatilah Bapa Yahweh yang mendengarkan doa. Amin. 16. Apodah ibadah. Bermurahlah kepada umat-Mu Israel, ya Bapa Yahweh Elohim kami. Dan terimalah doa kami dengan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah umat-Mu Israel. Kiranya mata kami menyaksikan kembalinya Engkau ke Sion dalam rahmat. Diberkatilah Bapa Yahweh yang memulihkan hadirat-Nya di Sion. Amin. Hoda'ah, ucapan syukur. Kami bersujud dan mengucap syukur kepadamu,
Sebab Engkau Bapa Yahweh Elohim kami dan Elohim nenek moyang kami untuk selama-lamanya. Engkaulah gunung batu hidup kami, pelindung dan keselamatan kami turun-temurun. Kami mengucap syukur padamu dan menyanyikan puji-pujian untuk-Mu, untuk hidup kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, untuk jiwa kami yang berada dalam genggaman kuasa-Mu, untuk keajaiban-Mu yang dikaruniakan kepada kami setiap hari, dan untuk kebesaran dan kebaikan-Mu di setiap waktu, malam, pagi, dan siang hari. Engkau yang maha baik, yang maha pengasih. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Kepadamulah kami menaruh pengharapan selama-lamanya. Atas semuanya ini, biarlah namamu dipuji. Ya Raja kami, selalu ditinggikan selama-lamanya. Biarlah semua makhluk hidup berterima kasih kepadamu dan memuji namamu dalam kebenaran. Ya Elohim Juru Selamat kami, penolong kami. Diberkatilah Engkau Bapa Yahweh, nama yang baik yang layak untuk menerima ucapan syukur. Amin. Akan masuk pada Shalom Rab berlimpah damai sejahtera. Karuniakanlah damai sejahtera yang besar ke atas umat-Mu Israel, karena Engkaulah Raja, Bapa Yahweh atas segala damai sejahtera. Kiranya kami boleh layak di hadapan Engkau, sehingga Engkau memberkati umat-Mu Israel, dan semua bangsa di setiap jam dan di setiap waktu dalam damai sejahtera-Mu. Diberkatilah Bapa Yahweh yang memberkati umat Israel dengan damai sejahtera. Amin. Sim Shalom, pembawa damai. Karuniakanlah damai sejahtera, kebaikan dan berkat-Mu, kemurahan, kasih setia dan rahmat-Mu ke atas kami dan ke atas seluruh umat-Mu Israel. Berkatilah kami semua, ya Bapa kami, dalam cahaya wajah-Mu. Karena dalam cahaya wajah-Mu, ya Bapa Yahweh Elohim kami, Engkau memberikan kami Torah yang hidup, cinta kasih, kebenaran, berkat, rahmat, hidup, dan damai sejahtera. Kiranya kami boleh layak di hadapan Engkau, sehingga Engkau memberkati umat-Mu Israel, dan semua bangsa di setiap jam dan di setiap waktu dalam damai sejahtera-Mu, dan dalam kebaikan, keselamatan, dan kemurahan kasih. Kami diingat dan tertulis di hadapan-Mu, supaya kami dan seluruh umat-Mu Israel hidup dalam kebaikan dan damai sejahtera. Diberkatilah Bapa Yahweh yang memberkati umat Israel dengan damai sejahtera. Amin. Kelot saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk kepada penutup Amidah. Yehiyu leratson imerepi pehigayon, libi lefaneka Yahweh suri peguali. Artinya, kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapan Engkau, ya Bapa Yahweh, gunung batuku dan penembusku. Kita nyanyikan pujian Hosea Shalom. Salam bim ramah, huya salam aleidu, ve'ako Israel, viru ibru amin. Salam bim ramah, Huya asli salam alaikum Fi'al kol Israel
Yahweh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'achol Israel. Yahweh Shalom, 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 Yahweh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'achol Israel. Kita menunduk ke kiri dan katakan Moshe Shalom Bimroma, ke kanan Uya Ashe Shalom Aleinu, ke depan Ve'achol Israel. Amin. Silakan duduk. Akan masuk kepada Tefilat Hamasyah, doa Bapa kami yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Afinu Sheba Shamaim, Yit Kadesh Shemeka, Tabo Malkuteka, Yaser Etsoneka, Bares Kaser Nasah Basamaim, Ten lanu hayom lekem ukenu, Selak lanu et asmatenu, Kaser solekim anaknu li aser asmulanu, Weal livenu lidei masa, Kim hasileinu min hara, Ilaika hamamlaka, Weha gebura, Weha tiferet, Leolmi olami. Kelat kembali, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut Torah. Bersama-sama kita nyanyikan En Kamuka. En Kamuka Elohim, Yahweh Ve'Maseka, Malkuteka, Malkut Kolamim, Umersateka, Bekodor Fado, Yahweh Melech, Yahweh Malach, Yahweh Ilok, Le'olam Va'ed, Yahweh Shlamo Yiteh, Yahweh Yevarech et Amo Fashalom. Vayehi Tzvaron, Vayomer Moshe, Uma Yahweh, Ve'yafutzu Efeka, Ve'yanuzu Misaneka, Mipaneka. Mitzion Tetzei Torah, Mitzion Tetzei Torah, Udavar Yahweh Mirushalayim, Baruch Senatan Torah, Torah, Baruch Senatan Torah, Torah, Le'amor
Yahweh iti une ramima semo yakya. Megahkanlah Bapa Yahweh bersama saya dan memuji namanya bersama-sama. Kita nyanyikan mereka yang tinggikanlah Bapa Yahweh Elohim kita dan bersujudlah di bawah tumpuan kakinya. Kuduslah dia. Tinggikanlah Bapa Yahweh Elohim kita dan bersujudlah di gunungnya yang kudus, karena kuduslah Bapa Yahweh Elohim kita. Panggilan Aliyah untuk membaca Taurat. Dia datang ke Nazaret. Halo Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih, saatnya kita memasuki pembacaan Torah. Pembacaan Torah ini atau pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, pada siang hari ini adalah berdasarkan parasa yang ke-48. Parasa ini disusun oleh Ezra sejak tahun 500 sebelum Masehi. Dan itu yang diikuti oleh para rasul, diikuti oleh Yeshua Hamasya pada waktu dia membaca firman Tuhan sebagaimana yang tertera di dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke sinagog, lalu bangkit dan membaca kitab suci. Inilah yang kita lakukan. Untuk itu hari ini kita akan membaca firman Tuhan terdiri dari Torah atau dalam Ulangan pasal 16 mulai ayat yang ke-18 sampai pasal 21 ayat yang ke-9. Kemudian kita akan membaca Yesaya pasal 51 ayat 12 sampai pasal 52 ayat 12. Dalam Injil atau berita dahsyat kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9 sampai 20 dan juga Markus pasal 14 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-64.
Untuk itu saya memanggil 3 orang untuk bersama-sama datang membacakan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Saya mengundang saudara kami bersama-sama saudara Niko dan juga saudara Theo untuk datang membaca firman Tuhan bersama yang terambil di dalam Ulangan pasal 16 ayatnya yang ke-18 mulai. Elohim yang memberkati nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub, kiranya ia pun memberkati baik kami, demikian saudara Niko dan juga saudara Theo yang maju ke depan untuk menghormati Bapa Yahweh dan Torahnya. Kiranya yang Maha Kudus Baruku memberkati mereka dan seluruh isi rumah mereka, mencurahkan kepada mereka karunia dan keberhasilan dalam segala pekerjaan. Yahweh, Ame Porah, Baruk Yahweh, Ame Porah, Leolam Kaet, Baruk Yahweh, Ame Porah, Leolam Kaet. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam asir bakar banu Mikol haamin penatan lanu etorato. Baruk ata Yahweh notei hatorah. Pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kuangkat di segala tempat yang diberikan Yahweh Elohimu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutar balikan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Elohimu. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mesbah Yahweh Elohimu, mesbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Yahweh Elohimu. Terima kasih. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam asir natan lanu Torah emet pekaye olam nata betokeinu alyait eibanu Yasua hamasiak adoneinu. Baruk ata Yahweh notein hatorah.
Baru kata Yahweh Elohim melek kolam, aset bakar bin tokim, perasa pederehem, hane emarim beemet. Baru kata Yahweh bukir batora, ukmus yang douk Israel amu, bukin pe henen pasedek. Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 51 ayat 12 sampai pasal 52 ayat 12. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Tetapi anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Bapa Yahweh dan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasang terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan, sebab akulah Bapa Yahweh Elohimu, yang membirukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Bapa Yahweh semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutku, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Bapa Yahweh, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum menghirup habis, isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang. Siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan. Di semua ujung jalan seperti lembu hutan kena jaring. Mereka meliputi kehangatan murka Bapa Yahweh dan hardik Elohimu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Bapa Yahweh Elohimu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kuminum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat di atasnya. Bapa Yahweh menyelamatkan Sion. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak ada seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Bapa Yahweh, kamu dijual tanpa bayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Bapa Yahweh Elohimu, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang
Apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Bapa Yahweh. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan membawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkatalah kepada Sion, Elohimu itu Raja. Dengarlah semua suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Bapa Yahweh kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Bapa Yahweh telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalemnya. Bapa Yahweh telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan dari Elohim kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Bapa Yahweh. Sungguh kamu tidak akan berburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Bapa Yahweh akan berjalan di depanmu dan Elohim Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertenggung melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan lagi anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja yang mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Berapa? Berapa? Matius 14. Yohanes 14. Diberkatilah Bapa Yahweh yang berada dalam alam semesta, yang memberikan Yesua pada kami suatu ketetapan firman dari perjanjian baru. Diberkatilah Engkau Yahweh yang memberi kami firman perjanjian baru. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Yosua berkata kepadanya, sudah begitu lama aku ada bersama kamu, namun engkau belum mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku? Dia telah melihat Bapa Yahweh. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah jalan bagi Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku? Firman yang dikatakan kepadamu tidak dikatakan dari sendiri, tetapi dari Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang mengerjakan semuanya itu. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Atau paling tidak, percayalah kepadaku karena pekerjaan ajaib. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang
kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam putra, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa agar Dia mengaruniakan penghibur yang lain kepadamu, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya. Dialah Roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia, sebab dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Dia tinggal bersama kamu dan akan ada di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu. Hanya tinggal sesaat, maka dunia ini tidak akan melihat aku lagi. Namun kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada hari itu kamu akan paham bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan memeliharanya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku juga mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, kol haolamin sadik sekol Adonai Ha'el, hane'eman haomelech Yosef hamdaber umkayim, sekol deparah memen besedek, neman atah Yahweh Eloheinu, emanim depareka bedapar ekad, ni dapareka akor, lo yasuf rekam kiel melek ne'eman serakaman atah, baruch atah Yahweh Ha'el, hane'eman dekol. Mari kita sambut pembacaan firman Tuhan yang kita dengar bersama tadi dengan Pesot Hatorah. Pesot Hatorah Aser Samose Dibnei Bnei Israel Alpi Yahweh Beyat Mose. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang awam. Kita Yahweh itu benar, menyukakan hati. Takut akan Yahweh itu suci dan tetap ada untuk selamanya. Maka sekarang, hai Israel, apakah yang diminta Yahweh Elohimmu daripadamu? Dan daripada takut akan Yahweh Elohimmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Segala yang difirmankan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang Shoftim